Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji hormat syukur. Dialah yang ajaib. Syararara wala wala waya syakarala wala wala waya. Yararara waya syakarara wala wala waya syakararere waya. Pengagungan, hormat, syukur hanya kepada Tuhan, Allah semesta langit dan bumi. Kepadamu pujian syukur kami ya Allah. Kemana kami dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Kami mau menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu bersama umat-Mu, menaikkan pujian, syukur, sembah, haleluya, haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Amin. Dan Kau dekat bahkan seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Syukurlah bala bala bala. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekatkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar. Amin. Terima kasih, pengorbananmu sungguh besar, terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah, ya sungguh indah Tuhan.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu, buat apa yang kau kerjakan bagi kami. Haleluya. Dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Shalom, saya Pendeta Peter Anggetna Pitupulu menyampaikan salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu pendengar firman Tuhan ini. Dengan sukacita saya menyapa seluruh rohaniwan dan jemaat Sinode Gereja Penyebaran Injil dimanapun Bapak Ibu berada. Kami berdoa agar kekuatan dari Tuhan terus berlimpah kepada Bapak dan Ibu di masa COVID-19 ini. Saya ucapkan selamat beribadah kepada jemaat GP Petra yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Saya berdoa agar Tuhan melimpahkan sukacita dalam mencari wajah Tuhan, dalam beribadah kepadanya, walaupun sementara tempat kita beribadah di rumah masing-masing. Tema khotbah hari ini yang saya mau sampaikan adalah kamu akan menerima kuasa. Setelah Yesus bangkit dari kubur, ia masih ada di dunia ini selama 40 hari sebelum ia naik ke surga. Yesus beberapa kali menyampaikan bahwa ia akan kembali ke surga dan akan mengutus Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa. Roh Kudus itulah sebagai penolong bagi orang yang percaya. Roh Kudus itulah yang memberi kuasa kepada kita orang percaya untuk kita bisa menjadi saksi. Menyaksikan tentang karya keselamatan yang telah Yesus kerjakan di kayu salib demi penyelamatan seisi dunia.
Dalam Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 49, ayat 46 dikatakan demikian, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kita juga bisa membaca dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 5 dan ayat 8. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau kita melihat ayat-ayat ini, betapa Yesus mengkehendaki supaya semua orang yang percaya itu menjadi saksi. Murid-muridnya segera memberitakan Injil supaya orang lain diselamatkan. Hanya saja ketika mereka sudah diminta untuk pergi dan sekaligus diminta juga tunggu. Jangan pergi dulu sebelum kamu menerima kuasa dari tempat maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah kuasa, dan dalam bahasa aslinya dikatakan dunamis. Dinamit itulah yang membuat ledakan demi ledakan. Akhirnya murid-murid pun menunggu, dan mereka menunggu di Yerusalem selama 10 hari. Jadi 40 hari Yesus ada di dunia ini sebelum naik ke surga. Nanti ditambah dengan 10 hari lagi, itu 50 hari. 50 hari itu dalam bahasa aslinya adalah Pentakosta, hari ke-50. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4, dikatakan dalam ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ada bunyi seperti tiupan angin keras. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lidah-lidah seperti nyala api itu ada di atas mereka. Dan ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Penuh Roh Kudus. Bisa saja terjadi ada fenomena-fenomena angin, lidah-lidah seperti nyala api. Tetapi dalam ayat 4 yang sudah pasti, penuh Roh Kudus itu ada tanda, yaitu mulai berkata-kata dalam bahasa
bahasa lain. Dan kalau itu terjadi di Yerusalem, berikutnya ada juga kejadian di Kaisarea ketika Petrus datang kepada keluarga Kornelius, dan Kornelius pada saat itu menghimpunkan saudara-saudaranya untuk mendengar firman Tuhan melalui Petrus. Kisah Rasul pasal 10 ayat 45 dan ayat 46, apa yang terjadi ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka dan ketika Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dalam ayat 45, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Kalau kita lihat bukan hanya di Yerusalem, tapi di Kaisarea juga, ternyata orang yang penuh Roh Kudus itu berkata-kata, tandanya berkata-kata dengan bahasa roh. Dan Paulus pernah melayani di Efesus dalam Kisah Rasul pasal 19. Dan pada saat dia melayani, ada sekian banyak yang dilayani, dan dia pun menumpangkan tangan kepada mereka. Ayat 6 dikatakan begini, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Dalam ayat ini yang sudah kita baca, baik dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 peristiwa di Yerusalem, baik juga Kisah Rasul pasal 10 ayat 45 sampai 46 itu peristiwa yang ada di Kaisarea, dan dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 5 sampai 6 itu peristiwa di Efesus. Di 3 lokasi yang berbeda ini, setiap orang penuh dengan Roh Kudus, ada tanda yang sama, yaitu berkata-kata dengan bahasa lain atau berbahasa roh. Jadi, tanda ini merupakan tanda yang definitif, tanda yang sudah pasti. Masih ada ayat-ayat yang lain, tetapi pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan 3 lokasi di mana penuh Roh Kudus berkata-kata dengan berbagai bahasa atau bahasa roh. Kuasa Roh Kudus yang dikaruniakan kepada orang percaya itu akan memanifestasikan dan bermanifestasi dengan 9 karunia penyataan roh. 9 karunia penyataan roh ini adalah kelengkapan rohani bagi orang yang percaya supaya dapat menjadi saksi yang efektif. Selain itu, 9 karunia penyataan roh ini juga menjadi kelengkapan rohani dalam membawa gereja Tuhan menuju kepada kesempurnaan dan siap berjumpa dengan Yesus pada saat kedatangannya yang kedua kali. 9 karunia penyataan roh yang dimaksud kita bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat 11. Ayat 7 dikatakan demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Yang 9 karunia penyataan Roh Kudus itu apa sajakah? Yang pertama, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia menyembuhkan. Yang kelima, karunia mengadakan mujizat. Yang keenam, karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Yang kedelapan, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang kesembilan yang terakhir, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Karena memang
Yesus sangat rindu supaya kita menjadi saksi. Dan kepenuhan Roh Kudus yang kita terima itu tidak semata-mata hanya membuat kita bisa berbahasa roh saja. Namun, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 jelas dikatakan, supaya kita bisa menjadi saksi. Kalau kita sudah berbahasa roh, kalau kita sudah berkata-kata dengan bahasa roh, maka saudara, Tuhan mengkehendaki kita bisa menjadi saksi. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa menjadi saksi. Saudara, gereja di Yerusalem, kalau kita perhatikan, awal daripada orang percaya itu nggak terlalu banyak. Dimulai daripada Yesus bersama murid-muridnya dan bertambah dengan orang-orang yang percaya, ratusan orang. Tapi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini sesuatu yang terjadi karena Roh Kudus itu memberikan pengurapan kepada yang percaya untuk bisa menjadi saksi. Sehingga orang yang percaya itu bertambah secara jumlah. Dan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 dikatakan, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 4 dikatakan, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kemudian ada juga yang memperhitungkan, memberi pendapat, pada saat Stefanus meninggal, jumlah orang percaya di Yerusalem itu sudah 100.000 jiwa. Sementara populasi daripada Yerusalem saat itu hanya 200.000 jiwa. Artinya, satu di antara dua orang itu adalah orang yang percaya. Betapa luar biasanya saudaraku, kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam setiap orang yang membuat kita bisa menjadi efektif untuk memberitakan Injil sehingga banyak orang diselamatkan. Paulus ketika di Efesus dalam Kisah Rasul pasal 19, saudara dapat membaca di sana bahwa tiap hari Paulus itu memuridkan di ruang kuliah Tiranus dan mengutus mereka. Maka dalam 2 tahun saja semua Asia kecil bisa mendengarkan Injil. Betapa luar biasa. Roh Kudus yang diberikan kepada orang yang percaya sekali lagi, itu membuat kita menjadi saksi yang efektif. Supaya banyak orang diselamatkan dalam Yesus Kristus. Ada seorang hamba Tuhan, pendiri daripada Gereja Penyebaran Injil, dan dia adalah direktur daripada Siapin yang pertama dan rektor STT Stapin yang pertama di Majalengka, yaitu Bapak Pendeta Dr. J. Tanuwijaya yang akrab kita panggil dengan sebutan Om Tan. Om Tan ini yang ada di Majalengka dimenangkan oleh iparnya. Ternyata iparnya itu hanya SD pendidikannya. Tetapi dia bersaksi kepada Om Tan yang pada saat itu Om Tan seorang pengusaha sukses di Majalengka. Tapi dengan kesaksian dalam urapan Roh Kudus, pengusaha yang sukses pun akhirnya dilawat oleh Tuhan. Walaupun yang bersaksi itu hanya yang memiliki pendidikan hanya SD saja. Dan Om Tan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kalau yang lalu hanya istri dan anak-anaknya saja ke gereja, dia hanya antar dan pulang. Tapi berikutnya, Om Tan pun akhirnya ikut ke gereja dan sama-sama beribadah, bahkan ikut melayani. Satu waktu oleh dorongan Roh Kudus, Om Tan pun masuk sekolah Alkitab dan lulus tahun 1965. Ketika Om Tan pulang dari sana, yang dia lakukan adalah memuridkan keluarganya dulu. Itu yang pertama, saudaraku. Keluarganya sampai anak-anaknya setiap sore mereka membaca Alkitab, dituntun oleh Om Tan, walaupun ada anaknya yang belum pada saat itu bisa membaca, tapi dituntun oleh Om Tan untuk semuanya menerima firman Tuhan dengan baik dan diajar dalam pemuritan keluarga. Dan karena memang Om Tan juga dipenuhi Roh Kudus, dengan cepat Om Tan pun dapat melakukan pelayanan, memberitakan Injil di beberapa tempat di sekitar Majalengka. Dan dalam waktu singkat ada 8 langsung gereja atau persekutuan doa pada saat itu. Dan dari sana Roh Kudus bekerja ke Jakarta, Jabodetabek, hingga sampai kepada Indonesia. Apa maksudnya, saudaraku? Roh Kudus kalau diberikan, saudaraku, kepada kita, tujuannya itu adalah supaya kita bisa menjadi saksi yang efektif. Banyak orang, saudaraku, akan diselamatkan melalui Roh Kudus yang sudah memenuhi setiap orang yang percaya. Selain untuk menjadi saksi, selain pertambahan jumlah akan terjadi tatkala Roh Kudus dicurahkan, maka yang berikutnya tujuan Roh Kudus diberikan kepada orang yang percaya adalah Roh Kudus itu akan membawa gereja kepada kesempurnaan. Tuhan akan membawa gerejanya kepada kedewasaan sampai sempurna seperti Yesus sempurna, dan siap menyongsong kedatangan Yesus kali yang kedua. Itu kita bisa lihat, saudaraku, di dalam Wahyu pasal 12, satu kriteria gereja yang sempurna. Ke arah itulah gereja Tuhan akan bawa dengan kehadiran daripada Roh Kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika Roh Kudus dicurahkan, ya, pertambahan jumlah memang bertambah, tapi kualitas rohani orang yang percaya juga harus meningkat. Dari satu hari ke hari berikutnya, kekudusan, kesucian harus meningkat dalam jemaat Tuhan. Hati yang takut kepada Tuhan akan semakin bertambah. Keserupaan seperti Kristus akan semakin meningkat. Karena Roh Kudus sekali lagi tatkala diberi, ya, kita memang berbahasa roh, tetapi kita tidak cukup hanya di sana saja. Kita harus, saudara kasih Tuhan, maju terus sampai menghidupi firman Tuhan, sampai kita kepada masuk, saudaraku, semakin seperti Kristus Yesus. Maka dalam Kisah Rasul pasal 2 ketika Petrus berkhotbah, dia mengkhotbahkan tentang pertobatan. Dia menyampaikan tentang baptisan, dan dia juga menyampaikan orang-orang itu pun akan menerima janji, yaitu Roh Kudus. Artinya, sejak awal pencurahan Roh Kudus, ya, jiwa-jiwa banyak bertobat, puji Tuhan. Tetapi orang Kristen harus meningkat di dalam karakter, harus meningkat dalam keserupaan seperti Kristus, semakin hari semakin sempurna seperti Kristus. Itulah tujuan Roh Kudus dicurahkan bagi orang yang percaya. Ada satu kesaksian, ada namanya Bapak Pendeta John Bega. Hamba Tuhan ini adalah gembala Gereja Penyebaran Injil Elusai di Surabaya. Dalam kesaksiannya yang pernah saya dengarkan, dia katakan bahwa akrab kami panggil dengan Om John Bega.
Om John Bega ini adalah dulu pernah di penjara, jadi mantan narapidana. Dan dari sana setelah dia keluar akhirnya terdorong sampai saudaraku masuk di sekolah Alkitab, disiapin Majalengka. Saudara, ketika kehidupannya yang memang sebelumnya adalah kehidupan yang duniawi, itu masih terlihat ketika dia di Majalengka, di sekolah Alkitab. Pernah dalam kesaksiannya, beberapa mahasiswa ini atau murid-murid sekolah Alkitab ini, mereka benci kepada seorang dosen. Sehingga beberapa mereka sepakat malam itu membakar kampus. Dan ketika saudaraku sudah mereka siapkan semuanya, api sudah disiapkan, kayu sudah disiapkan, bensin sudah disiapkan, semua saudaraku. Tinggal saudaraku membakar saja. Pada saat itulah ada suara Tuhan yang datang. Dan dengan ada suara Tuhan melalui nubuatan, maka mereka gagal untuk melakukan itu. Saudara lihat di sini bahwa ada kehidupan orang yang sudah penuh Roh Kudus, bukan langsung otomatis langsung saudaraku hidupnya itu total berubah. Tapi melalui proses, tapi ada kemauan saudaraku. Tatkala saudara kasih Tuhan, Roh Tuhan sudah mulai berbicara, dia bersedia untuk menguasai perasaan dan juga emosinya. Dan tidak melakukan lagi saudaraku semua keinginan daging emosinya itu saudaraku. Mereka akhirnya tidak melakukan pembakaran. Tapi saudara, yang luar biasa adalah hamba Tuhan ini juga diproses Tuhan. Akhirnya dia ke Surabaya, mulai melayani. Dan kalau sampai hari ini, dia menjadi seorang gembala dari satu jemaat yang terbilang jemaat yang diberkati Tuhan. Itu tidak mudah untuk menjadi seorang gembala. Itu perlu hati yang besar. Itu perlu saudaraku hati dan kasih yang berlimpah. Yang bisa saudaraku mengampuni. Ada sekian banyak mungkin jemaat dengan segala karakteristiknya saudaraku. Itu bisa diayomi dengan kasih. Dari satu pribadi yang duniawi, mantan narapidana saudaraku, saudara bayangkan. Tetapi Roh Kudus bisa mengubah hidup orang. Menjadi orang yang lemah lembut seperti Yesus. Kekasih Tuhan. Ketika kami undang Om John Bega bersama dengan istrinya Tante Yani ke GPI Petra melayani. Saya saksikan saudara ketika saya sambut mereka di gereja ini. Ketika mau masuk mobil pun, Om John Bega ini bukakan saudaraku pintu mobil untuk Tante John Bega atau Tante Yani ini masuk ke mobil. Dalam hati saya saudaraku, ini pemandangan yang luar biasa. Betapa bisa saudara kesempatan seorang yang begitu kehidupannya duniawi tadinya saudaraku, yang keras begitu rupa, menjadi lemah lembut termasuk kepada istrinya saudaraku. Saudara, berarti ketika saudara kesempatan Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus itu akan membuat kita bisa bersaksi kepada banyak orang. Tetapi sekaligus Roh Kudus itu juga akan menggarap kedagingan kita. Akan menggarap saudaraku keinginan-keinginan yang duniawi dalam diri kita. Dan diarahkan kita untuk seperti Kristus hidup kudus. Hidup suci, lemah lembut seperti Yesus. Dan siap menyongsong kedatangan Yesus. Kalau kehidupan kita semakin hari semakin sesuai dengan firman dan menghidupi firman, maka saudara kasih Tuhan, kita pun siap berjumpa dengan Yesus. Bagaikan pengantin wanita siap menyongsong pengantin pria, yaitu Yesus Kristus. Saudara, untuk itu, kalau di antara saudara berkata, saya belum pernah penuh Roh Kudus, ini adalah janji Tuhan kepada semua kita. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kata semua manusia artinya bukan hanya saudaraku tergolongan
pendeta sekolah Alkitab sarjana teologi saja atau majelis. Tetapi dikatakan dalam ayat ini, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Artinya, kepada semua kalangan, Roh Kudus ini dicurahkan bagi orang yang haus dan rindu. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau saudara saat ini mendengar ketika Yesus saudara kasih Tuhan sudah naik ke surga, tapi dia berjanji akan memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Bukalah hatimu. Roh Kudus pun akan memenuhi dirimu dan memberikan kuasa untuk menjadi saksi yang efektif. Akan menuntun kita untuk semakin kudus, dan kedagingan kita akan semakin digarap sehingga kita semakin seperti Kristus. Buka hati, dan kalau saudara penuh Roh Kudus dan saudara berkata, bagaimana tandanya? Nanti Roh Kudus akan dicurahkan kepada saudara, dan nanti pun saudaraku Roh Kudus akan membuat kita mengalami baptisan itu, berkata-kata dengan berbagai bahasa. Itu merupakan tanda. Bersukacitalah dengan hal itu, dan mintalah maka akan diberi. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu lagu ini, Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, Mengalir dalamku, mengalir dalamku. jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kita buka hati kita, ku buka hati itu jamahanmu. Buka hati untuk jamahanmu, Berserah penuh. berserah penuh. Yes, haleluya. Di hadiratmu Kau ambil alih. ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup berikanku. Engkaulah damaiku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu. Ku hidup oleh anugerahmu Yang menyertaiku. yang menyertaiku. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Yes. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu Hati, menyembahmu. haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, Yes. berserah penuh. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Bapa dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada kesempatan ini. Karena Tuhan sendiri yang telah berjanji dan telah mencurahkan Roh Kudus bagi kami orang yang percaya. Kami memiliki penolong, yaitu Roh Kuduslah penolong dalam hidup kami dan penghibur.
Roh Kudus itulah yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Dan dengan kuasa Roh Kudus itu kami bisa menjadi saksi. Dan Roh Kudus itu yang membuat kami bisa akhirnya melihat banyak mujizat dalam pelayanan kami. Itu sebabnya Roh Kudus pada saat ini, semua yang mendengar kebenaran firman-Mu ini, biarlah penuhi mereka dengan kuasa-Mu. Dan baptislah semua yang mendengar dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Dan saat ini supaya kami bisa menjadi saksi yang efektif dan membawa banyak orang kepada Kristus. Selain itu juga Tuhan, Roh Kudus diberikan kepada kami supaya kami dipimpin kepada kesempurnaan. Dan Roh Kudus, silakan pada saat ini juga ketika Engkau sudah ada dalam diri kami, biarlah Engkau menggarap kedagingan kami pada saat ini, agar kedagingan kami ini semakin berkurang-kurang, tetapi keilahian Kristus semakin bertambah-tambah dalam diri kami. Ubah hidup kami, bawa hidup kami semakin sempurna seperti Kristus. Dan gereja-Mu, keluarga kami, pelayanan kami semakin hari semakin sempurna. Terima kasih kepada Tuhan yang ajaib, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau sendiri yang mengerjakan itu untuk kami yang percaya. Kalau ada di antara umat-Mu pada saat ini yang datang Tuhan, yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan, biarlah curahkan kekuatan itu kepada umat-Mu. Karena tatkala Roh Kudus dicurahkan, itu adalah kuasa yang membuat kekuatan baru turun. Maka semua Tuhan yang membutuhkan kekuatan iman, kuatkan iman umat-Mu pada saat ini. Dan kalau ada yang sakit, termasuk terinfeksi daripada COVID-19, oleh kuasa bilur Yesus, jamah dan sembuhkan pada saat ini semua umat-Mu. Siapapun yang sakit, bagi saudara yang sakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit pada saat ini. Oleh kuasa bilur Yesus, terimalah kesembuhan pada saat ini. Kami tangking semua jenis penyakit. Kami tolak keluar dalam nama Yesus Kristus. Dan kami saat ini berdoa supaya Tuhan menolong semua umat-Mu. Kalau ada yang terdampak COVID-19 ini, sehingga ada yang terkendala dalam pekerjaan, ada yang terkendala dalam bisnis, pendapatan, dan juga masalah makanan. Kami doakan supaya pemeliharaan Tuhan turun bagi umat-Mu. Berikan pekerjaan yang tepat, pengganti pekerjaan yang semula bagi umat-Mu Tuhan. Dan tolong juga penggembalaan hamba-hamba-Mu, pelayanan hamba-hamba-Mu. Tuhan buat bertumbuh, Tuhan buat juga berkembang. Secara jumlah, secara kualitas meningkat dan semakin seperti Kristus. Terjadilah saat ini kebangunan rohani bagi penggembalaan hamba-hamba-Mu. Terjadi dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, kami mohonkan hikmat-Mu untuk pemerintah kami, untuk dapat memutus rantai daripada virus corona di bangsa ini, dan kami bisa berkemenangan. Hikmat Tuhan turun pada saat ini. Berkat-Mu turun atas pemerintah dan bangsa kami. Buatlah salam itu terjadi di bangsa kami. Terima kasih kepada Tuhan yang ajaib. Besar dan ditinggikanlah Engkau. Kalaulah ada umat-Mu pada saat ini yang merindukan kepenuhan Roh Kudus, penuhilah dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baptis dengan urapan Roh Kudus itu. Terima kasih kepada Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kami mengakhiri ibadah ini, semua umat-Mu dimanapun berada, turunlah saat ini berkat-Mu bagi umat-Mu dan arahkan wajah-Mu kepada Tuhan. Terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sejak hari ini hingga Maranatha Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.